Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait hukum waris Islam bagi anak yang masih ada di dalam kandungan. Kita langsung masuk ke pembahasan anak yang masih ada di dalam kandungan. Anak dalam kandungan adalah anak yang sudah ada dalam rahim ketika pewaris meninggal dunia, tetapi belum lahir pada saat pembagian warisan itu dilakukan. Dalam hukum Islam, janin dapat memiliki hak waris karena ia dianggap sebagai calon manusia yang telah memiliki kemungkinan hidup selama memenuhi syarat-syarat tertentu. Landasan hukum kenapa anak itu tetap diberi warisan walaupun masih belum ada kejelasan antara hidup atau tidaknya anak itu. Landasan hukum, ketentuan hubungan darah ini selaras dengan asas-asas silsilah keturunan pada KHI pasal 171 huruf C. Lalu didukung oleh kaidah fikih yang sangat fundamental yang isinya tuh alhamdu yusbatu lahu ahkam al-wiladah, yang berarti hak janin disetarakan dengan bayi lahir dengan syarat ia terbukti lahir dalam kondisi hidup. Selanjutnya yaitu syarat mutlak janin itu menerima waris. Jadi tidak semua janin yang sudah ada di dalam kandungan itu mereka langsung memiliki hak waris. Mereka juga masih memiliki syarat-syarat tertentu. Di sini ada 3 syarat. Yang pertama yaitu janin itu sudah ada saat pewaris wafat. Yang kedua yaitu janin itu terlahir secara hidup. Yang ketiga, janin itu ada karena pernikahan yang sah. Yang pertama, janin sudah ada ketika pewaris meninggal dunia. Contohnya, ketika ada sepasang suami istri yang seorang istri itu sedang mengandung, lalu dalam 3 bulan kandungan istrinya si suami meninggal, maka janin itu berhak mendapatkan waris. Lalu syarat yang kedua yaitu anak tersebut harus lahir dalam keadaan hidup. Jadi walaupun anak itu lahir tapi hidupnya hanya sebentar. Misal dia lahir hanya hidup 3 menit, lalu setelah itu dia meninggal, dia tetap mendapatkan hak waris. Lalu setelah itu hartanya dibagikan lagi kepada ahli warisnya. Lalu yang ketiga yaitu kehamilan berasal dari hubungan yang sah. Anak yang berada dalam kandungan dari perkawinan yang sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya sehingga dapat mewarisi dari ayahnya. Selanjutnya yaitu simulasi kasus dan teknik pembagian. Jadi ketika ada kasus seperti itu tadi, ada seorang ayah yang meninggal dunia ketika istri dari suami itu mengandung anak, maka teknik pembagian yang pertama yaitu penundaan distribusi. Jadi metode paling aman menurut para jumhur ulama adalah dengan menunda pembagian ahli waris tersebut sampai menunggu si anak itu benar-benar lahir. Lalu yang kedua, metode penyisihan maksimal. Lalu apabila dari pihak ahli waris, pihak keluarga ada yang dia itu seperti tidak sabar gitu, kayak udah pengen cepet-cepet dibagi warisannya, maka ini menggunakan metode kedua yaitu dengan penyisihan maksimal. Apabila ahli waris menghendaki pembagian dengan segera, maka porsi bagian janin wajib disisihkan terlebih dahulu dengan menggunakan asumsi porsi terbesar. Jadi pertama kita menyisihkan dulu untuk janin itu, bagian janin itu berapa dengan mengira-ngira porsi terbesar, dengan mengira-ngira kalau bayi itu laki-laki gitu. Kita kira-kira aja dulu. Lalu yang ketiga yaitu rekonsiliasi sisa bagian. Setelah janin terlahir hidup, porsi asli diserahkan kepada bayi tersebut. Apabila ada sisa kelebihan dari dana cadangan, sisa tersebut didistribusikan ulang atau dibagi ulang kepada ahli waris yang lainnya yang seharusnya.
Lalu yang terakhir, gugurnya hak waris. Apabila ketika bayi itu lahir, ternyata bayi itu dinyatakan lahir dalam keadaan meninggal dunia, maka harta yang tadi disisihkan bisa langsung didistribusikan atau dibagikan kepada ahli waris yang lain.